Bayangkara ke-76 Polres Balangan ikuti upacara dan adakan syukuran. Bupati Balangan berikan tanggapan fraksi DPRD Balangan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2021. BNNK Balangan launching 3 Desa Bersinar Kabupaten Balangan. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin gelar Justisia Pengabdian Masyarakat. Bupati Balangan hadiri Haul Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. 12 finalis remaja berkompetisi di ajang Duta Genre. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Nafa Vimala, berikut batarbangan selengkapnya. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, Polres Balangan mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-76 secara virtual, bertempat di Aula Patriatama Polres Balangan, Selasa 5 Juli 2022. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, Polres Balangan mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-76 secara virtual, bertempat di Aula Patriatama Polres Balangan Selasa 5 Juli 2022. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bayangkara yang digelar di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan upacara secara virtual yang dilaksanakan Polres Balangan dihadiri Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, Bupati Balangan Abdul Hadi, Forkopimda Balangan, Wakapolres Balangan Kompol Dani Sulistiono, para pejabat utama Polres Balangan, para Kapolsek jajaran, perwira dan personil Polres Balangan. Setelah melaksanakan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan syukuran Hari Bayangkara ke-76 yang dilaksanakan di Aula Pesatkatra Polres Balangan. Dalam sambutannya, Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin menyampaikan pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 dan ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juli 1946 sehingga tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai hari lahir kepolisian yang menjadi Bayangkara. Kapolres Balangan memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih kepada pemerintah daerah Balangan, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan perusahaan dan masyarakat Balangan yang selalu mendukung kegiatan kepolisian sehingga rasa aman dan damai bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Balangan. Pada kesempatan yang sama, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Balangan yang sudah berbagi momen bahagia Polri di Hari Bayangkara. Abdul Hadi turut menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-76 kepada Bapak Kapolres dan seluruh keluarga besar Polres Balangan. Abdul Hadi berharap kepolisian terus terpercaya dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, khususnya di Bumi Sanggam, Kabupaten Balangan. Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi berikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi DPRD Balangan tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Balangan Selasa 12 Juli 2022.
DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Di ruang rapat paripurna DPRD Balangan Senin 27 Juni 2022. Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno, Wakil Ketua DPRD Balangan serta anggota dewan lainnya. Ahsani Fauzan mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 Ayat 1 dan 4 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Dalam pertanggungjawaban tersebut juga dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Sutikno menyampaikan bahwa tahun anggaran 2021 tidak bisa sepenuhnya dioptimalkan untuk mengejar target-target dalam RPJMD. Karena di tahun tersebut pemerintah daerah masih diharuskan menggeser anggaran dan fokus kepada penanganan dampak dari COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Dalam perubahan APBD 2021, pemerintah daerah masih bisa menaikkan pendapatan sebesar 12,80% dan menambah anggaran belanja 13,26%, serta menaikkan pembiayaan neto hingga 21,47%. Dilihat dari angka tersebut pada tahun anggaran 2021, realisasi pendapatan daerah mencapai 92,13%, realisasi belanja 83,4% dan pembiayaan neto yang sudah terrealisasi sebesar 100,71%. Sebagaimana diketahui, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini disampaikan setelah terlebih dahulu laporan keuangan diperiksa dengan hasil opini WTP ke-9 untuk Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, Sutikno mengajak untuk terus mempertahankan raihan opini dari BPK tersebut, karena WTP adalah gambaran efisiensi penggunaan anggaran dalam membangun daerah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, BNNK Balangan laksanakan kampanye gelar seni dan launching Desa Bersinar Kabupaten Balangan tahun 2022 di Mahaligai Mayang Maurai Paringin, Senin 11 Juli 2022. Dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan laksanakan kampanye gelaran seni dan launching Desa Bersinar Kabupaten Balangan tahun 2022 di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Senin 11 Juli 2022. Berhadir dalam kegiatan Bupati Balangan Abdul Hadi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi, Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, Kepala SKPD, tamu undangan dan segenap jajaran BNNK Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan pemerintah daerah sangat menyambut baik peringatan HANI sebagai bentuk perang dalam melawan narkoba di Bumi Sanggam. Semoga dengan adanya lonceng Desa Bersinar ini, maka kita memulai perang narkoba ini dari desa, sehingga desa-desa kita bisa menjadi pilot project untuk bebas narkoba di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi juga menyampaikan terima kasih kepada BNNK Balangan yang membangun sinergitas bersama TPPKK Kabupaten Balangan. Dengan adanya kerjasama ini membangun kekuatan dari keluarga sehingga narkoba bisa dibersihkan. Di samping itu, Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin menuturkan, untuk tingkat pengungkapan narkotika yang dibandingkan adalah tahun per tahun, dari tahun 2020 kemudian 2021, dan sekarang ini berjalan semester pertama di tahun 2022,
terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari tahun 2020, kemudian 2021, dan sekarang ini berjalan semester pertama di tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Itu dari laporan polisi atau pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian dari jumlah barang bukti narkoba yang sudah kita ungkap pun itu terjadi penurunan. Dari analisa Polres Balangan, masyarakat Kabupaten Balangan sadar bahaya narkoba, namun tidak bisa dibiarkan begitu saja, tentunya perlu pengawasan maupun pemantauan oleh jajaran Satres Narkoba bekerja sama dengan BNN. Terkait launching Desa Bersinar tahun 2022, Kepala BNNK Balangan Faisal Sidik mengatakan ada 3 desa yang di-launching, yaitu Desa Sumsum Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Matanghanau Kecamatan Lampihong, dan Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan. Nah, tahun ini, jadi kita setiap tahun ada peningkatan satu desa. Tahun ini ada 3 desa yang kita launching, yaitu Desa Sumsum di Kecamatan Tebing Tinggi, kemudian Desa Matanghanau di Lampihong, dan Desa Lingsir di Kecamatan Paringin Selatan. Jadi ini desa-desa yang kita launching sebagai desa bersinar ini memang dari hasil pemetaan kita merupakan daerah-daerah yang rawan bahaya narkoba, sehingga kita treatment, kita fokus ke beberapa desa yang memang rawan, kita jadikan supaya menjadi desa bersih narkoba. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Berakhirnya kegiatan pengabdian masyarakat dari jurusan Hukum Tata Negara oleh UIN Antasari Banjarmasin di Desa Lamida Bawah, Kecamatan Paringin, Kamis 7 Juli 2022. Berakhirnya kegiatan pengabdian masyarakat dari jurusan Hukum Tata Negara oleh Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin, namun tak ingin mengakhiri keakraban dan kebersamaan dengan masyarakat Desa Lamida Bawah begitu saja tanpa kesan di hati. Terhitung sudah lebih dari 1 minggu Justisia mengabdi UIN Antasari Banjarmasin melakukan ajaran dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat di Desa Lamida Bawah, Kecamatan Paringin, Kamis 7 Juli 2022. Pengabdian ini berfokus kepada pendidikan, pemberdayaan, agama, dan teknologi. Dalam setiap aspek yang dibawakan oleh Justisia mengabdi UIN Antasari ini, memiliki output kemudian ditampilkan pada acara besar sekaligus pamitan kepada masyarakat setempat. Dengan mengadakan festival atau lomba yang digelar selama 1 minggu mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 8 Juli 2022. Rizky Fadilah selaku Ketua Umum menyampaikan untuk persiapan Justisia mengabdi itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Untuk persiapan dari Justisia mengabdi sendiri itu sudah kita persiapkan kurang lebih 2 bulan sebelum acara. Itu kita sudah mulai menyebar proposal itu hamin 30-an Kak. Nah yang mana Justisia mengabdi ini dipanitiai atau diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Nah lalu kami mengangkat nama Justisia, mungkin agak asing bagi orang kampung karena ini merupakan istilah hukum tentang keadilan. Nah jadi Justisia mengabdi ini juga nama kabinet kami di tahun ini, dan kami bawa untuk tema daripada pengabdian masyarakat dari mahasiswa atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara di tahun ini. Pihaknya juga menyebutkan kegiatan yang digelar 1 minggu ini yaitu mengadakan pelatihan UMKM seperti ciri khas makanan, kerajinan tangan khas Balangan, fashion show, pelatihan dari Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan Balangan tentang bagaimana pencegahan stunting atau gaya hidup sehat yang telah dianjurkan. Rizky Fadilah menuturkan penutupan acara festival ini secara keseluruhan acara ini sangatlah menarik dan bagus,
Ditambah pihaknya mengadakan lelang atau saprah amal yang dimulai dari tadi pagi, yaitu warung amal, sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat di Lamida Bawah maupun desa sekitarnya. Kami juga bisa belajar apa yang ada dari masyarakat gitu. Nah, contohnya seperti kami mengadakan pada malam hari ini yaitu lelang amal atau saprah amal. Itu kami mulai daripada pagi tadi, itu sudah ada warung amal di seberang sana, lalu malam ini ada saprah amal oleh UAS Banjar atau Ustaz Al Banjari, itu untuk membangun tempat wudhu dan rumah marbot. Itu merupakan kebutuhan masyarakat yang masyarakat minta untuk kami penuhi. Adapun tujuan digelarnya kegiatan Justisia Mengabdi ini agar mereka lebih memahami arti mengabdi kepada masyarakat. Karena pengabdian kepada masyarakat termasuk salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Harapannya sendiri semoga dengan kami mengadakan Justisia Mengabdi ini bisa menjadi contoh daripada mahasiswa himpunan mahasiswa lainnya ataupun mahasiswa yang berorganisasi di luar lainnya, tidak hanya menguatkan eksistensinya saja di luar sana, tetapi juga ada manfaat yang ditimbulkan untuk masyarakat pada khususnya gitu. Bella Kirarendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dalam kegiatan Haul Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengajak untuk meneladani sikap dan perilaku almarhum bertempat di Desa Binjai, Baruh Bahinu Dalam, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 12 Juli 2022. Dalam kegiatan Haul Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengajak untuk meneladani sikap dan perilaku almarhum bertempat di Desa Binjai Baruh Bahinu Dalam, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 12 Juli 2022. Orang nomor 1 di Bumi Sanggam tersebut mengucapkan terima kasih telah diundang di acara haulan tersebut. Ia juga bersyukur karena pandemi semakin menjauh. Haulan ini merupakan bentuk mengenang dan meneladani sikap dan perilaku almarhum di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui haulan tersebut bisa memberikan termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kearifan untuk hidup berdampingan dengan rukun, tanpa pandang sekat-sekat agama dan budaya. Sehingga haulan ini berdampak kuat pada ukhuwah antara sesama muslim maupun antar umat beragama. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebanyak 12 peserta mengikuti Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Balangan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Balangan di Gedung Mayang Maurai Paringin, Senin 18 Juli 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Nafa Fimala mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Sebanyak 12 peserta mengikuti Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre Kabupaten Balangan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Balangan.
di Gedung Mayang Morai Paringin, Senin 18 Juli 2022. Dewan Juri Acara Pemilihan Duta Genre adalah perwakilan dari BKKBN Provinsi Kalsel Dahlia Saparidina, Duta Genre Putri Provinsi Kalsel tahun 2019 Leha Amanda, dan dari Dinkes PPKB Kabupaten Balangan Mayasari. Acara yang dibuka oleh Bupati Balangan diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Balangan, yang turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi, PLT Kepala Dinas Kesehatan PPKB Balangan Bejo Prayogo. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Balangan, Bejo Prayogo menyampaikan pemilihan Duta Genre secara keseluruhan diikuti sebanyak 26 peserta, 10 laki-laki dan 16 perempuan. Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Balangan, Ahmad Nasai berharap dengan adanya pemilihan Duta Genre bisa memunculkan generasi pembangunan kesehatan. Ia juga berpesan Duta Genre yang terpilih agar bisa memberikan kontribusi pembangunan kesehatan di Bumi Sanggam, terutama penurunan angka stunting. Harapan kita dengan adanya pemilihan Duta Genre ini akan memunculkan generasi-generasi yang lebih khusus untuk mendukung atau mengetahui atau masalah pembangunan kependudukan. Nah, lebih khusus apakah kesehatan, ya terutama lebih khusus pada untuk penurunan stunting yang sekarang lagi favoritnya. Nah, itu diantaranya. Karena kegiatan ini sudah merupakan agenda tahunan yang dari Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk ini melaksanakan. Adapun Duta Genre ini nantinya diharapkan mampu melakukan sosialisasi dan promosi program genre di lingkungan remaja dengan lebih efektif, karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari remaja untuk remaja. Selain adanya pemilihan Duta Genre, acara dilanjutkan dengan dilantiknya Sri Huryati Hadi sebagai Bunda Genre Kabupaten Balangan yang dilantik oleh Ramlan, perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalsel. Ditemui usai acara, Sri Huryati Hadi menyampaikan kegiatan ini adalah perpanjangan tangan ke masyarakat. Ini kita pemilihan Duta Genre, jadi hari ini adalah pemilihan yang diadakan oleh Dinas BKKBN, dari jurinya dari provinsi. Jadi nantinya kita memilih Duta Genre dari Kabupaten Balangan yang akan berlaga di tahun depan. Jadi kemarin kita sudah mengadakan Duta Genre, mengirim Duta Genre di provinsi untuk tahun ini. Jadi ini adalah persiapan untuk tahun depan. Jadi kita mengadakan seleksi di kabupaten kita. Seperti itu. Harapannya Bu? Harapannya semoga dengan acara-acara seperti ini, karena genre ini adalah perpanjangan tangan dari dinas untuk ke masyarakat, bagaimana supaya mencegah stunting supaya tidak banyak, kemudian juga untuk perkawinan-perkawinan dini, keluarga-keluarga berencana, itu adalah tugas mereka. Dengan adanya event-event seperti ini, semoga kita bisa mencari bakat-bakat yang ada di anak-anak kita di Kabupaten Balangan. Seperti itu. Bella Kirarendra dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.